Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti pujian penyembahan kita pasti diberkati lewat pelayanan anak-anak profetik kita. Dan saya menyampaikan terima kasih buat anak-anak profetik yang dengan setia bahkan dengan semangat selalu melayani Tuhan. Dan juga tentunya ucapan terima kasih saya juga buat semua tim media kita yang luar biasa. Mereka juga tidak kenal lelah untuk melayani Tuhan, khususnya mempersiapkan ibadah mulai dari live streaming sampai taping, luar biasa sekali. Saya percaya bahwa gereja kita akan terus bertumbuh sehat dan bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus. Untuk itu mari saya mengajak kita berdoa, dan saya berharap biarkan firman Tuhan yang kita dengar hari ini betul-betul menguatkan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu yang luar biasa. Kirimkan firman-Mu bagi kami, karena kami mau terus hidup di dalam firman-Mu. Kami tidak mau keluar dari firman-Mu, kami mau terus ada dalam firman-Mu. Tenggelamkan kami dalam firman-Mu ya Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh terus diubahkan hari demi hari, dan kami boleh didapati Tuhan berkenan. Bahkan bukan cuma berkenan, kami juga didapati Tuhan setia. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Tema saya hari ini adalah Look to Jesus. Ya, melihat ke Yesus. Kita baca firman Tuhan dari Filipi 2 ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yang percaya firman Tuhan ini ya dan amin, katakan amin. Yes, puji nama Tuhan. Nah, saya akan memberikan pendahuluan seperti ini, bahwa surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus. Ya, dan tema dari surat Filipi adalah sukacita dalam hal hidup bagi Kristus. Nah, ini menjadi penting buat kita di dalam kita menjalani hari-hari kita, bahwa harus ada sukacita di dalam diri kita ketika kita hidup bagi Kristus. Dan saya mau berkata kepada setiap kita pada hari ini, bahwa lewat apa yang Rasul Paulus katakan tadi di dalam ayatnya yang ke-8, dan juga dari tema dari surat Filipi ini, saya mau berkata bahwa kita ini harus memiliki yang namanya 3D. Katakan 3D. Ya, 3D. Apa itu D yang pertama? Ya, yang pertama adalah dijalani dengan penuh sukacita. Haleluya. Yang kedua, dijalani dengan penuh keyakinan. Dan yang ketiga, dijalani dengan penuh kebanggaan. Nah, saya akan mulai dari D yang pertama. Dijalani dengan penuh sukacita. Saya mau berkata bahwa dalam kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, itu memang harus dijalani dengan penuh sukacita. Kayak lagu itu loh, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes, haleluya. Karena saya mau berkata, waktu kita menjalani hidup kita dengan sukacita, maka kita akan terlihat awet muda. Haleluya. Ada banyak serum-serum, ada banyak vitamin-vitamin, bahkan ada yang sampai suntik.
Ya, supaya kelihatan awet muda. Saya mau berkata, kalau kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita akan terlihat awet muda. Haleluya. Ya. Kemudian selain kita akan terlihat awet muda, yang akan terjadi juga kalau kita hidup di dalam sukacita, kita nggak akan mudah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kok si A bisa gitu, aku nggak bisa. Kok si B bisa gitu, aku nggak bisa. Kok si C bisa gitu, aku nggak bisa. Nah, kenapa orang-orang bisa membanding-bandingkan dirinya? Bahkan yang paling parah, ada orang-orang Kristen yang membandingkan diri mereka dengan orang-orang yang belum percaya. Saya mau berkata, jelas beda antara kita orang yang percaya dengan mereka yang belum percaya. Jangan kita membandingkan diri kita dengan mereka. Ya, ada orang yang berkata, Pak, kenapa kok dia diberkati, Pak? Bukankah dia tidak punya Tuhan? Dia tidak punya juru selamat. Tapi kenapa dia bisa diberkati, Pak? Kenapa saya tidak diberkati? Saya mau berkata, bukan engkau tidak diberkati, engkau masih belum diberkati. Amin. Nah, kalau kita menjalani hidup kita dengan sukacita, kita nggak akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang-orang lain. Kalau orang lain diberkati, kita ikut senang. Entah itu orang yang belum percaya, walaupun mereka diberkati, kita akan apa? Ikut senang. Justru kita bisa melihat kenapa orang itu bisa diberkati, orang yang belum percaya. Kenapa bisa diberkati? Mungkin salah satunya dia gigih dalam bekerja. Mungkin juga salah satunya juga adalah apa? Dia terima warisan dari orang tuanya. Tetapi yang jelas yang mau saya tekankan di sini adalah apa? Kalau kita hidup dalam sukacita, kita menjalani hidup kita dengan sukacita, kita tidak akan mudah membanding-bandingkan diri kita. Karena apa? Karena hidupmu berharga bagi Allah. Yes, engkau berharga. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu sangat berharga. Dan yang berikutnya, yang ketiga, kalau kita hidup dalam sukacita, itu akan membuat kita selalu berpikir positif. Haleluya. Amin. Saya sama istri saya selalu belajar untuk hidup dalam sukacita. Dan karena kami belajar untuk hidup dalam sukacita, kami selalu berpikiran tuh positif terhadap orang. Ya, walaupun kadang-kadang ada beberapa orang di depan kami ngomongannya manis, tapi di belakang nusuk. Ada juga yang seperti itu. Tetapi saya dengan istri saya, kami belajar dari Pak Roni, kami belajar dari Pak Arifin. Mereka orang-orang yang selalu berpikir positif. Ya, kenapa mereka selalu berpikir positif? Karena mereka selalu hidup dalam sukacita. Saya percaya, ayo warga kerajaan Allah dimanapun engkau sedang beribadah saat ini, hiduplah dalam sukacita, maka akan membuat engkau selalu berpikir yang positif. D yang kedua adalah apa? Dijalani dengan penuh keyakinan. Yes, dijalani dengan penuh keyakinan. Sebagai anak-anak Tuhan, kata keyakinan ini tidak bisa dilepaskan dari gaya hidup kita. Maksudnya apa sih gaya hidup kita? Ya, kegiatan kita setiap hari-hari, lifestyle kita setiap hari, itulah gaya hidup kita. Nah, keyakinan itu tidak bisa dilepaskan dari gaya hidup kita sebagai putra-putri kerajaan Allah. Katakan amin. Yes. Karena kalau bicara keyakinan, itu bicara tentang iman. Kalau bicara tentang iman, itu bicara tentang Yesus. Makanya hari ini saya kasih tema, Look to Jesus. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, katakan amin, haleluya. Dan saya mau berkata, dengan keyakinan juga kita akan mampu bertahan dalam setiap musim kehidupan kita. Dengan keyakinan kita akan mampu bertahan dalam setiap musim kehidupan kita. Karena saya mau berkata, terkadang memang ada saat-saat di mana ujian demi ujian akan datang. Gelombang demi gelombang akan datang di dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang yang punya keyakinan yang penuh kepada Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saya semangat sekali ini. Ya, kenapa? Orang-orang tersebut
bisa menang, bisa lulus karena mereka punya keyakinan. Amin. Yes. Orang yang cacat aja punya keyakinan loh Bapak Ibu. Ya, dia nggak punya kedua tangannya, dia nggak punya kedua kakinya, tapi dia punya keyakinan kalau dia berjuang, dia pasti bisa hidup. Oh, tuh. Orang di luar sana aja bisa seperti itu, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Katakan amin, haleluya. Kalau engkau sedang beribadah bersama dengan istri, dengan suami, dengan anak-anakmu, dengan orang tuamu, tepuk dadanya, katakan, hidup dengan penuh keyakinan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, mengapa kita bisa yakin? Kan gitu pertanyaannya. Karena Yesus adalah Tuhan. Simple. Mengapa kita bisa yakin? Karena kita punya Yesus yang adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak orang yang nggak yakin. Karena apa? Karena mereka nggak punya Tuhan yang pasti. Kita punya Tuhan yang yakin. Haleluya. Ya, ketika dia berkata ya, maka pasti ya. Itulah hebatnya Tuhan. Ya, karena kita juga punya jaminan. Maksudnya apa? Kita punya jaminan perlindungan, kita punya jaminan pertolongan, kita punya jaminan keselamatan yang kekal. Haleluya. Makanya D yang kedua ini sangat penting untuk terus kita hidupi, yaitu apa? Dijalani dengan penuh keyakinan. D yang ketiga adalah apa? Dijalani dengan penuh kebanggaan. Wah. Ya, beberapa waktu yang lalu pecinta bola dihibur, dipuaskan dengan gelaran Euro. Ya, saya punya tim, beberapa orang-orang yang saya kenal juga punya tim kebanggaan mereka. Untuk tim sepak bola, kita bisa bangganya luar biasa. Bahkan saya kenal dulu di di Jakarta. Ya, waktu saya gembalakan di Jakarta, ada salah satu jemaat yang saya gembalakan, dia sampai berkata gini, Kak, kalau sampai ada orang di depan saya menjelekkan klub A gitu ya, nggak usah saya sebut namanya, klub A gitu. Kalau dia sampai menjelekkan klub A ini di depan saya, aku bisa hajar dia, Kak. Kaget saya. Loh, kenapa kamu hajar? Iya, aku kan fans beratnya. Wow. Ada orang-orang yang sampai seperti itu ya. Saya cuma mau katakan kepada setiap kita, nggak salah kita ngefans sama salah satu klub bola. Saya juga ngefans dengan salah satu klub bola. Untuk Liga Inggris saya punya klubnya, Liga Spanyol saya punya klub. Tapi kalau bicara masalah timnas tetap Garuda di dada. Tetapi yang mau saya katakan begini, kita harus menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan dengan penuh kebanggaan. Jangan malu dengan identitasmu, Bapak Ibu. Engkau adalah putra-putri kerajaan Allah yang ditebus oleh darah yang sangat mahal. Hiduplah dengan kebanggaan. Amin. Jangan karena mungkin orang berkata, oh kalian kaum minoritas, kemudian kita minder. No. Justru kita harus bangga karena kita punya jaminan yang saya katakan di poin yang kedua tadi. Jadi ayo 3D itu kalau kita praktekkan terus dalam hidup kita akan membuat kita bisa mengalami yang tema tadi sudah kita dengar. Look to Jesus. Tetapi juga saya mau katakan kepada setiap kita bahwa 3D yang barusan saya katakan itu juga akan bisa kita hidupi, ya. Saya katakan tadi ketika kita look to Jesus, tetapi juga saya mau berkata, kita bukan cuma harus melihat kepada Yesus, tetapi kita juga harus menjadikan Yesus sebagai pedoman. Katakan pedoman. Kita harus menjadikan Yesus sebagai pegangan utama. Yes. Kalau engkau membeli sebuah barang, biasanya ada buku petunjuknya, ada buku pedomannya. Bagaimana cara memasangnya, cara mempergunakannya, cara merawatnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saya mau berkata, melihat kepada Yesus juga akan membuat kita memiliki pedoman dan juga pegangan utama.
Karena Yesus sudah menjadi pedoman dan pegangan utama bagi kita, maka saya mengajak kita untuk melihat kembali ayat yang sudah kita baca tadi, yaitu Filipi 2 ayat yang ke-8. Saya ajak kita kembali membaca. Dan dalam keadaan sebagai manusia, bayangkan itu, perhatikan itu Bapak Ibu. Dalam keadaan Yesus sebagai manusia, Yesus sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Wow. Waktu saya membaca secara rutin firman Tuhan yang saya baca setiap hari, saya sampai kepada poin ini, ayat ini. Dan waktu saya baru baca satu ayat ini, tiba-tiba Tuhan kasih saya banyak kata-kata di dalam pikiran saya. Peng. Makanya itu saya langsung tulis. Saya langsung catat. Ya, pesan saya kepada semua pengkhotbah, setiap hari kalau engkau baca firman Tuhan, akan lebih bagus kalau setelah engkau baca firman, engkau langsung buat khotbah dari firman Tuhan yang engkau baca. Karena saya percaya waktu kita baca firman, itu firman Tuhan bukan cuma nancelep di dalam diri kita, tapi firman Tuhan itu akan mengajar, akan berbicara banyak kepada kita. Bahkan bukan cuma buat para pengkhotbah sebetulnya. Semua jemaat Tuhan miliki kedisiplinan. Waktu engkau baca firman, engkau renungkan firman, engkau cari tahu maksudnya apa dari firman Tuhan itu. Supaya kita kuat Bapak Ibu. Dan waktu saya temukan ayat ini dalam pembacaan saya beberapa waktu yang lalu, seperti yang saya bilang tadi, ada banyak kata-kata tiba-tiba masuk dalam pikiran saya. Saya percaya itulah pertolongan dari Roh Kudus. Sehingga saya mendapatkan tema yang saya bagikan hari ini. Saya mendapatkan 3D yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Dan di akhir ini, saya juga mau berkata, mengapa Yesus sampai mau benar-benar merendahkan dirinya dan taat penuh kepada Bapa. Wow, kenapa Yesus sampai mau? Justru orang kalau direndahkan dia nggak terima, dia bisa emosi. Justru kalau orang direndahkan dia bisa berkata, aduh aku nggak dihargai, ngapain lagi. Bisa seperti itu justru. Tapi kenapa Yesus justru berkata, ketika dia direndahkan, dia mau terus merendahkan dirinya, bahkan taat sampai kayu salib. Ada 4 hal, saya akan bergerak dengan sangat cepat. Yang pertama, karena Yesus tahu ada kemuliaan dari Bapa. Haleluya. Di saat Yesus direndahkan, Yesus tahu ada kemuliaan yang akan Bapa berikan kepadanya. Dan saya mau berkata kepada setiap kita, poin yang pertama ini begitu sangat penting untuk kita pegang terus hari-hari ini. Ketika ada orang yang merendahkan engkau, percayalah engkau akan ditinggikan oleh Tuhan pada waktunya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, ayo biarkan hidup kita selalu look to Jesus. Amin, amin. Yes. Dan kita melihat sendiri bagaimana kubur itu tidak bisa menahan Yesus. Dan kita melihat sendiri bagaimana segala kuasa yang ada di dunia ini juga tidak bisa menahan Yesus. Yesus naik ke sorga. Haleluya. Selalu ada kemuliaan. Makanya itu saya mau berkata kepada setiap engkau, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Kalau engkau sedang mengalami situasi yang sedang direndahkan hari-hari ini, percayalah Tuhan, saat ini aku direndahkan, tapi aku percaya ada kemuliaan besar di depan yang akan kau berikan kepadaku. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Ayo Bapak Ibu, ya jangan menyerah ketika engkau direndahkan. Jangan menyerah ketika engkau tidak dianggap. Justru itu kesempatan untuk engkau naik lebih tinggi lagi. Seperti bola bekel. Ya. Ya, tahu kan bola bekel? Ya, dulu saya waktu masih kecil, saya suka main tuh bola bekel itu. Ya, bola bekel itu kalau dilempar ke bawah, dia akan naik ke atas. Semakin keras dia dilempar ke bawah, semakin keras dia naik ke atas. Ada kemuliaan, from glory to glory. Amin. Yang kedua,
Kenapa Yesus sampai mau benar-benar merendahkan dirinya dan taat penuh kepada Bapa? Yang kedua, karena Yesus tahu cuman itu satu-satunya jalan. Nggak ada jalan yang lain. Haleluya. Aduh, kadang-kadang itu kalau kita menghadapi jalan buntu dan nggak ada jalan yang lain, kita terus jalan dan kita hancurkan tembok di depan kita. Amin. Yesus tahu cuman itu satu-satunya jalan, nggak ada jalan yang lain. Ya, saat kita tahu bahwa jalannya di depan kita itu jalan satu-satunya, maka yang harus engkau lakukan adalah apa? Menguatkan dirimu. Engkau harus menghibur dirimu. Engkau harus memantapkan dirimu untuk melewati jalan yang ada di depanmu, walaupun itu jalan buntu. Bapak Ibu Saudara, manusia bisa berkata jalan buntu, tetapi bersama dengan Tuhan, jalan itu bisa dibuat menjadi jalan yang terbuka buat setiap kita. Ya, Yesus tahu cuman itu satu-satunya jalan yang harus dia lewati. Makanya dia tetap melewatinya. Makanya itu saya mau berkata kepada warga kerajaan Allah, Rock Citra Raya, cinta kepada Tuhan terus bergelora. Dan juga kepada semua jemaat Tuhan dimanapun engkau beribadah, engkau yang sedang bergabung dalam ibadah kami di tempat ini. Saya mau katakan, jangan menyerah. Jangan menyerah, walaupun jalan yang berlubang, jalan yang buntu. Jangan menyerah, jangan menyerah. Lewati jalan itu. Sama seperti Yesus. Yesus tahu itu satu-satunya jalan yang harus dia lewati. Dan dia melewati jalan itu. Saya percaya penyertaan dari Bapa yang sama akan terjadi kepada setiap kita. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, karena Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai pribadi yang bisa diteladani. Haleluya. Ini loh. Makanya ya, saya selalu berkata kepada setiap orang, semua jemaat dimanapun kau berada, apapun denominasimu, saya mau katakan, lihatlah selalu kepada Yesus. Lihatlah selalu kepada Yesus. Sehebat-hebatnya tokoh yang kau sanjung tinggi, sehebat-hebatnya tokoh yang kau hormati, sehebat-hebatnya pemimpin yang kau kagumi, tetaplah dia manusia biasa. Maksudnya apa Pak Gembala, Pak Pendeta? Maksudnya pendeta juga manusia. Bisa mengecewakan itu sangat lumrah, wajar. Kalau ada di sini ya yang nggak pernah dikecewain sama satu pendeta, tolong kasih tahu saya siapa pendetanya. Saya mau belajar sama hamba Tuhan itu. Karena saya banyak kenal pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin-pemimpin yang jemaatnya ribuan. Selalu ada saja orang-orang yang kecewa sama yang namanya pemimpin. Tetapi mari kita selalu melihat kepada Yesus. Ketika Yesus merendahkan dirinya, ketika Yesus taat sampai mati di kayu salib, dia sedang berkata, hei anak-anakku, hai warga kerajaan sorga, lihatlah selalu kepadaku, jangan kepada manusia. Makanya firman Tuhan bilang, jangan mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yes. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mengecewakan, kalau ada pemimpin yang mengecewakan sekalipun, saya selalu belajar, look to Jesus. Haleluya. Saat tidak ada orang yang bisa jadi teladan, justru kita harus tampil menjadi teladan. Yesus melakukan itu. Kalau semua orang Kristen, apapun sebutannya lah, warga kerajaan Allah sekalipun, kalau semua warga kerajaan Allah ngerti hal ini, semuanya pasti hidup bertumbuh, berbuah, dan berdampak bagi Yesus. Pasti. Pasti. Nggak akan menclok sana, menclok sini. Ya, menclok sana, menclok sini itu apa? Ya itulah pokoknya. Lihat di kamus aja. Ya, makanya itu ayo Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah teladan utama buat kita. Ya, dia adalah pribadi yang bisa kita teladani. Ayo, ayo, ayo. Yo, ayo.
Yo ayo, yo ayo itu ya. Kalau nggak salah itu kayak lagu apa di salah satu acara bola kalau nggak salah. Ayo, teladan utama kita adalah Yesus. Yang keempat, yang terakhir, karena Yesus sedang menjalankan misi Bapa dan harus dijalankan sampai selesai. Yesus sedang menjalankan misi Bapa. Dan misi itu harus dijalankan sampai selesai. Haleluya, Bapak Ibu. Kalau Yesus menjalankan misi dari Bapa, saya mau berkata, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita sedang menjalankan misi yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Yesus menyelesaikan misinya pada zamannya. Kita harus bisa menyelesaikan misi Yesus pada zaman kita. Artinya apa? Saya sedang memacu, saya sedang mendorong setiap jemaat Tuhan. Ayo jalankan misi Bapa dan jalankan misi itu sampai selesai. Mungkin ada yang bertanya, Pak, apa misi Bapa? Saya mau katakan salah satu misi Bapa adalah kita terus berkembang, kita terus bertumbuh, dan kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Misi Bapa yang berikutnya adalah apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Misi Bapa yang berikutnya adalah apa? Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Situasi COVID tidak bisa dan tidak boleh menghambat penginjilan itu diberitakan. Justru saya semakin bersemangat memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan lewat pelayanan-pelayanan media seperti ini. Karena saya percaya media ini akan nyampe sampai ke ujung-ujung bumi. Dan nama Yesus akan terdengar sampai ke ujung bumi. Kita harus menjalankan misi yang dari Bapa. Mungkin engkau sedang menjalankan misi saat ini di rumah tanggamu. Mungkin engkau sedang menjalankan misi saat ini di mana? Di pekerjaanmu, di studimu. Jalankan misi itu sampai selesai. Is finished. Saya berdoa ketika nanti Bapa memanggil saya berani berkata kepada Bapa, is finished. Haleluya. Saya mengajak setiap warga kerajaan, ayo kita praktekkan firman Tuhan. Kesimpulannya adalah apa? Look to Jesus, artinya bagaimana kita mampu menghidupi apa yang Yesus juga hidupi. Menghidupi apa yang Yesus sudah hidupi itu sangat mungkin dan sangat menyenangkan. Tinggal bagaimana kita mau atau tidak. Mari saya undang kita bagi berdiri. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Dan aku berdoa untuk setiap jemaatmu, umatmu yang terkena COVID, yang terpapar COVID saat ini, yang terpapar sakit penyakit, yang terpapar tumor, cancer, apapun juga yang sedang mengalami jalan buntu sekalipun. Hamba berdoa lewat kuasa perjamuan kudus, kuasa nama Yesus itu terjadi atasmu di dalam nama Yesus. Mari angkat roti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Mengucap syukurlah untuk tubuhnya, mengucap syukurlah untuk kasihnya. Look to Jesus. Itu yang kita sudah terima hari ini. Mari praktekkan itu, hidupi itu di dalam nama Tuhan Yesus. Percayakah engkau bahwa roti yang kau angkat itu adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Mari siapkan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari angkat cawan perjamuan itu. Mengucap syukurlah dan berterima kasihlah untuk tubuh dan juga darahnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku diberkati, aku dipulihkan, aku disembuhkan, aku dilepaskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa untuk setiap umatmu yang ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus. Mereka mengalami kuasa mujizat.
Mereka mengalami kuasa perjumpaan pribadi denganmu ya Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, percayakah engkau bahwa cawan yang kau angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu. Dan sebentar kami akan menabur. Kami mau menabur bagi Tuhan Yesus. Kami mau memberi yang terbaik. Kami gak mau hitung-hitungan kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang terkasih, pulanglah. Ibadah sudah selesai. Dan terimalah segala berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan hidupmu selalu berpadanan dengan Yesus. Look to Jesus. Dan biarkan Yesus keluar dalam kehidupanmu. Diberkatilah engkau di rumah tanggamu, diberkatilah engkau di sekolahmu, diberkati engkau di bisnismu, diberkatilah engkau dalam segala yang kau kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.